Soal pertama, jika guru memberikan penugasan kepada siswa yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya tertentu dan dilakukan secara berkelompok, maka jenis penilaian otentik yang tepat adalah A. Penilaian kinerja, B. Penilaian jurnal, C. Penilaian portofolio, D. Penilaian diri, E. Penilaian proyek. Teman-teman silakan dipilih kira-kira jawaban yang tepat dari pertanyaan ini yang mana. Nanti kita samakan jawaban kita ya teman-teman. Baik teman-teman, dari soal ini jawaban yang tepat adalah E. Penilaian proyek. Kenapa penilaian proyek? Tentunya teman-teman mungkin ada yang masih bertanya atau ada yang sudah tahu. Jadi kata kunci dari soal ini adalah memberikan penugasan ya teman-teman. Itu kata pertama. Kemudian kepada siswa yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya. Jadi kata kunci di sini sebenarnya ada dua, ada penugasan dan menghasilkan karya. Makanya jawabannya adalah proyek. Tapi kalau penilaian kinerja lebih kepada kinerja peserta didik kita ya teman-teman. Kalau jurnal ini jurnal dari jurnal catatan bisa diambil dari penilaian jurnal, kemudian portofolio juga demikian. Kalau penilaian diri biasanya dilakukan untuk menilai keterampilan baik itu sikap maupun sosial ya teman-teman. Itu. Maka jawabannya yang tepat adalah penilaian proyek. Kata kuncinya tadi adalah menghasilkan karya ya teman-teman. Baik teman-teman, soal kedua. Dalam mempersiapkan pembelajaran, seorang guru akan selalu bertemu dengan istilah silabus dan RPP. Silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya adalah sebagai berikut. A. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarah kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. B. Silabus bersumber dari standar isi dan standar lulusan, sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. C. RPP dan silabus keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan. RPP yang D, RPP dibuat oleh setiap guru, sedangkan silabus dibuat oleh tim guru. E. Dalam silabus dijelaskan metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan evaluasi secara rinci. Nah, teman-teman tentu sudah biasa mendengar istilah silabus dan RPP. Bahkan saya yakin sekali di luar sana teman-teman sudah paham sekali dalam membuat ataupun merancang silabus maupun RPP. Baik itu dalam kegiatan kerja kelompok guru maupun dalam musyawarah guru atau MGMP ya teman-teman. Nah, berdasarkan pertanyaan ini, jawaban yang paling tepat adalah, silakan teman-teman dipilih. Jawaban yang tepat kira-kira yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah A ya teman-teman. Jadi beda silabus dengan RPP itu, kalau silabus itu isinya kompetensi dasar, itu standar kompetensi ya teman-teman. Sedangkan RPP ini mengarahkan Bapak Ibu guru atau kita semua guru pada kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar ya teman-teman. Itu jawaban yang tepat ya teman-teman. A tentunya. Baik teman-teman, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share channel guruku agar bisa berkembang dan agar kami bisa menjadikan informasi-informasi pendidikan lainnya ya teman-teman. Baik, soal selanjutnya, soal ketiga ya teman-teman. Faktor yang penting dipertimbangkan oleh seorang guru dalam melaksanakan diskusi pemecahan masalah pada proses pembelajaran adalah A. Motivasi belajar siswa, B. Jumlah peserta didik yang mengikuti pembelajaran, C. Ruang yang tersedia, D. Rumusan masalah yang harus didiskusikan, E. Waktu yang tersedia untuk melaksanakan diskusi. Teman-teman guru hebat,
yang tentunya pada tahun ini akan mengikuti pretest PPG. Kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Berdasarkan pertanyaan ini ya teman-teman. Baik teman-teman, kita lihat jawaban yang tepat ya teman-teman. Jawaban yang tepat adalah D. Rumusan masalah harus didiskusikan. Jadi faktor yang penting, ini faktor penting sekali yang harus dipertimbangkan oleh seorang guru jika ingin melaksanakan diskusi pemecahan masalah. Tentunya guru sudah harus menyiapkan rumusan masalah yang harus didiskusikan agar kegiatan diskusi kelas menjadi hidup, kemudian anak-anak tentunya menjadi semangat ya teman-teman. Kalau motivasi belajar siswa, motivasi ini sebenarnya guru harus bisa memotivasi. Entah itu mau diskusi, mau inquiry, atau lainnya, guru tetap harus bisa memberikan motivasi kepada siswa ya teman-teman. Kalau jumlah peserta didik, ini tidak ada hubungannya, mau banyak mau sedikit, ini tidak ada hubungannya ya teman-teman. Kemudian ruang yang tersedia juga tidak akan berpengaruh. Kemudian waktu yang tersedia untuk melaksanakan diskusi tentunya guru sudah menentukan waktu yang tepat kapan akan melaksanakan diskusi sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah rumusan masalah yang harus didiskusikan. Itu ya teman-teman. Nah, karena di sini berkaitan dengan pemecahan masalah juga ya teman-teman. Baik, soal selanjutnya, nomor 4. Pada rancangan pembelajaran terdapat kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi jenis sifat fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan pada tingkat kognitif mencipta C6 yang tepat adalah A. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. B. Membedakan sifat tanaman pandan dengan tanaman suji untuk produk karya seni. C. Mengelompokkan bahan alam dari tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. D. Menjelaskan sifat tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. E. Menyebutkan fungsi tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. Teman-teman, silakan ditentukan kira-kira jawaban yang paling tepat apa dari soal ini. Baik, teman-teman, jawaban yang tepat adalah membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Teman-teman tentunya sudah biasa dalam menyusun soal, mulai dari yang paling rendah levelnya itu C1, C2, C3, C4, C5, C6, sesuai dengan taksonomi tujuan kognitif menurut taksonomi Bloom ya teman-teman, bahwa kita lihat dulu untuk C1 ya teman-teman, C1 itu berkenaan dengan pengetahuan, levelnya paling rendah. Dia lebih kepada mengingat. Ya teman-teman, lebih kepada mengingat. Jadi kalau mengingat itu berarti rendah ya teman-teman. Yang kedua atau C2 itu menyimpulkan atau bentuknya pemahaman. Misalnya seperti menjelaskan ini kan, ini lebih kepada rendah karena ini mengingat. Kemudian yang kedua itu pemahaman, itu lebih kepada levelnya level 2 atau C2. Itu masih menyebutkan juga ya teman-teman. Kalau menyebutkan juga masih mengingat, jadi ini masih C1 juga. Kemudian mengelompokkan, nah teman-teman dibaca saja kata-kata awalnya ya teman-teman, atau KKO-nya. Kata kerja operasionalnya, mengelompokkan. Nah, kalau mengelompokkan berarti itu juga masih level yang rendah ya teman-teman. Kemudian membedakan, kalau membedakan itu juga bukan termasuk ke dalam kognitif mencipta ya teman-teman. Jadi diingatkan saja KKO-nya ya teman-teman.
C1 itu mengingat, C2 itu pemahaman, C3 penerapan. Contoh kata kerjanya menganalisis kalau C3. Kalau penerapan ya menggunakan misalnya konsep. Kalau C4 baru menganalisis, C5 baru C5 lebih kepada apa namanya? Menggunakan itu, sementara C6 itu mencipta atau membuat sesuatu ya teman-teman. Maka jawaban tepat adalah membuat. Kata kuncinya tentunya sudah tahu. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Baik, untuk soal selanjutnya teman-teman langsung saja kita mulai. Seorang guru melaksanakan pembelajaran yang mengakomodasi semua anggota kelompok, mengungkapkan pendapat, ide dan tanggapan terhadap skenario secara bebas, sehingga dimungkinkan berbagai macam alternatif pendapat. Kegiatan yang dilakukan guru tersebut merupakan implementasi strategi pembelajaran. A. Problem-based learning. B. Project-based learning. C. Discovery learning. D. Inquiry learning. E. Kooperatif. Teman-teman, silakan dipilih kira-kira jawaban yang paling tepat apa dari pertanyaan ini. Iya, baiklah teman-teman. Jawaban yang tepat adalah A. Problem-based learning. Tentunya teman-teman sudah tahu dari kelima ini maksud atau arti dari strategi pembelajaran ini. Jawaban A ini artinya pemecahan masalah ya teman-teman, lebih kepada pembelajaran yang mengarah untuk memberikan alternatif pendapat atau pemecahan masalah. Di sini sebenarnya sudah dijelaskan bahwa kelompok mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan terhadap skenario secara bebas. Jadi orang akan bisa memberikan ide terkait dengan masalah yang dimunculkan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran. Makanya jawabannya problem-based learning. Kalau project itu kurang tepat ya teman-teman, lebih pada proyek ini menghasilkan. Kemudian kalau kooperatif learning ini belajar kelompok, inquiry itu menemukan ya teman-teman. Maka jawabannya tepat adalah A. Baik teman-teman, soal selanjutnya. Nomor 6. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dengan mengintegrasikan teknologi merupakan kompetensi untuk pedagogi pada aspek A. Penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik. B. Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik. C. Pengembangan kurikulum. D. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. E. Komunikasi pada peserta didik. Teman-teman silakan dipilih jawaban yang tepat dari soal ini. Kira-kira yang mana? Baik. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah D. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Jadi, guru yang menguasai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif, itu menggunakan teknologi, merupakan kompetensi pedagogi aspek penguasaan pada teori belajar. Ya, teman-teman, itu jawaban yang paling tepat. Soal nomor selanjutnya, atau nomor 7. Pada sebuah rancangan pembelajaran atau RPP, tertulis contoh rumusan indikator kompetensi, yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah A. Siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output secara benar. B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan mengali informasi melalui diskusi, materi kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. C. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output. D. Menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras, komponen input, proses, dan output tanpa melihat catatan.
Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Teman-teman silakan dipilih kira-kira indikator yang kita turunkan menjadi tujuan yang tepat dari indikator kompetensi ini apa ya teman-teman? Jawaban yang tepat adalah B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, materi, kondisi operasi sistem, dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya seorang guru menjumpai kebiasaan belajar yang kurang tepat yang dilakukan oleh salah seorang siswanya sehingga kesulitan dalam mengikuti pelajaran. Langkah awal yang tepat untuk mengatasi kesulitan belajar demikian yaitu A. Berikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar meskipun prestasinya minimal. B. Berikan kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan aspirasinya secara rasional. C. Tunjukkan akibat atau dampak kebiasaan belajar yang salah terhadap prestasi belajar. D. Ciptakan iklim sosial yang sehat antara guru dengan siswa dan antar siswa di dalam kelas. E. Susun aturan dan batasan-batasan dalam proses pembelajaran. Teman-teman silakan dipilih apabila kita ingin membantu mengatasi kesulitan belajar ya teman-teman. Tentunya guru-guru hebat di luar sana, calon peserta PPG 2022 sudah paham sekali berkenaan dengan langkah yang paling baik dilakukan ya teman-teman. Jawaban yang tepat adalah A. Jadi kita sebagai guru harus memberikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar meskipun prestasinya minimal. Itu yang perlu kita lakukan apabila menjumpai kebiasaan belajar yang kurang tepat pada siswa kita ya teman-teman. Baik teman-teman, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Kita lanjut soal selanjutnya. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang guru terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah A. Guru mengetahui cara mengevaluasi pembelajaran dengan media. B. Guru harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah. C. Guru harus mengetahui latar sosial budaya siswa dan sekolah. D. Guru harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. E. Guru menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Teman-teman, silakan dipilih kira-kira mana jawaban yang cocok untuk pertanyaan ini. Nanti kita samakan apakah jawaban teman-teman tepat atau belum dan sama atau tidak dengan kami. Baik, jawaban yang tepat adalah D. Guru memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. Maksud dari karakteristik ini, guru itu harus bisa paham kira-kira dalam penggunaan media yang cocok untuk materi ini tentunya media apa. Misalnya sistem di biologi ya teman-teman, atau di IPA sistem reproduksi atau sistem pencernaan. Tentunya kalau kita tidak menggunakan media pembelajaran, maka itu tidak akan bisa membantu siswa belajar dengan lebih mudah, karena pada dasarnya siswa membutuhkan media yang konkret ya, atau nyata yang bisa dilihat dan tentunya bisa dipegang ya teman-teman, agar lebih mudah dipahami pada saat belajar sebuah materi atau suatu materi. Baik teman-teman, soal selanjutnya. Hasil penilaian akhir yang dilakukan oleh guru, diketahui beberapa siswa telah memenuhi ketuntasan belajar. Dan ada juga siswa yang belum memenuhi kriteria ketuntasan belajar. Mendasarkan pada kasus tersebut, guru dapat melakukan tindak lanjut hasil penilaian yang dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal. Berikut merupakan pemanfaatan hasil penilaian oleh guru, kecuali A. Memperbaiki program pembelajaran.
B. Menyelenggarakan program pengayaan bagi siswa yang hasilnya tinggi. C. Menyelenggarakan program remedial bagi siswa yang hasilnya rendah. D. Mengadministrasikan hasil penilaian. E. Menyusun laporan penilaian. Teman-teman, silakan dipilih kira-kira mana jawaban yang paling tepat. Iya, jawaban yang paling tepat adalah D. Tentunya teman-teman sudah tahu kenapa jawabannya D ya. Jadi tentunya teman-teman apabila siswa kita dalam ulangan harian atau penilaian KD itu masih ada yang belum tuntas atau sebagian belum tuntas dan sebagiannya sudah tuntas, maka manfaat dari penilaian atau penilaian kita yang kita lakukan tadi itu untuk memperbaiki program pembelajaran supaya dapat menjadi review bagi Bapak Ibu guru agar kedepannya tidak terulang kembali hasil pelajaran atau hasil belajar yang rendah ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, menyelenggarakan program pengayaan. Betul. Dengan adanya hasil penilaian KD atau ulangan harian, guru tentunya akan melakukan pengayaan bagi siswa yang hasilnya tinggi atau tuntas KKM. Misal, KKM 75, siswa mendapat angka 80 atau 77. Maka siswa tersebut masuk dalam kategori untuk melakukan program pengayaan ya teman-teman, atau pendalaman materi lebih tepatnya seperti itu. Kemudian yang C, menyelenggarakan program remedial. Betul. Program remedial ini dikenakan bagi peserta didik yang hasil penilaiannya itu di bawah KKM. Jadi dia dilakukan remedial ya, teman-teman. Kemudian mengadministrasikan hasil penilaian. Ini kurang cocok. Sementara menyusun laporan hasil penilaian itu penting untuk dijadikan sebagai laporan atau acuan dalam perbaikan pembelajaran selanjutnya ya, teman-teman. Maka jawaban yang paling tepat adalah kecuali mengadministrasikan hasil penilaian. Jawabannya D. Baik, teman-teman, soal selanjutnya. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba trial and error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, mengeneralisasikan atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaan itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar. A. Cybernetik. B. Humanistik. C. Behaviorisme. D. Kognitif. E. Konstruktivisme. Teman-teman silakan dipilih kira-kira teori belajar yang paling cocok bagi siswa dalam proses pembelajaran itu dihadapkan dengan situasi mereka bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan dan mencoba-coba ya teman-teman. Jawaban yang cocok adalah E. Konstruktivisme. Jadi, kenapa konstruktivisme? Sebenarnya dari langkah di sini sudah dapat kita ketahui. Orang mengumpulkan data. Kemudian setelah data terkumpul, orang memberikan hipotesis atau dugaan sementara. Kemudian coba-coba. Memberikan solusi misalnya. Dan menemukan keteraturan pola. Serta mengeneralisasikan atau menulis rumus ya teman-teman. Jadi, konstruktivisme. Lebih kepada langkah-langkah seperti itu. Soal selanjutnya, teman-teman. Saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep atau prinsip atau hukum yang kompleks sehingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat dipilih oleh guru tersebut? A. Gambar. B. Foto. C. Bagan. D. Flip chart. E. FVA. Alat permainan edukatif ya teman-teman. Kira-kira jawaban yang tepat adalah E. Alat permainan edukatif. Dengan adanya alat permainan edukatif ini, peserta didik kita akan langsung merasakan. Dia akan betul-betul mengalami, seolah-olah mengalami pada alat permainan dan akan mencobanya. Sehingga konsep prinsip hukum tadi bisa dapat disederhanakan ya teman-teman. Maka jawaban yang tepat adalah permainan edukatif. Baik teman-teman, soal selanjutnya. Perencanaan pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari.
sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat adalah A. Kooperatif, B. Kontekstual, C. Discovery, D. Inquiry, E. Problem solving. Teman-teman, silakan dipilih kira-kira jawaban yang mana yang paling tepat dari soal ini ya teman-teman. Baik teman-teman, jawaban yang paling tepat adalah kontekstual. Kenapa kontekstual teman-teman? Kata kontekstual ini sebenarnya merupakan sudah ada alat bantunya atau kata bantunya ya teman-teman. Jadi belajar yang menekankan pada keterlibatan peserta didik kemudian dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, itu sebenarnya sudah kontekstual. Artinya menghubungkan dengan keadaan siswa. Jadi kehidupan siswa sehari-hari dihubungkan misalnya mata pencaharian orang yang tinggal di daerah pantai. Siswa akan langsung tahu, oh dalam kehidupan sehari-hari ternyata mata pencaharian ini dipengaruhi oleh kondisi geografis. Misal orang yang tinggal di daerah pantai sebagai nelayan, orang yang tinggal di dataran rendah sebagai petani. Seperti itu ya teman-teman. Baik, soal selanjutnya. Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun rencana pembelajaran atau RPP. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh guru saat memilih materi pelajaran tersebut? A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar dan indikator. B. Menganalisis potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah dan struktur keilmuan. C. Menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. D. Melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas kedalaman, dan keluasaan materi pembelajaran. E. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, alat dan sumber bahan, serta alokasi waktu. Teman-teman, silakan dipilih kira-kira langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pembelajaran. Baik, teman-teman, jawaban yang tepat adalah A. Teman-teman mungkin ada yang bertanya kenapa A. Jadi saya sedikit bercerita ya teman-teman. Jadi langkah pertama itu adalah mengidentifikasi aspek-aspek terdapat kompetensi inti. Karena dari kompetensi inti akan turun menjadi kompetensi dasar. Kemudian dari kompetensi dasar turun menjadi indikator. Dari indikator turun ke tujuan. Dari tujuan tadi kita bisa menentukan materi yang akan dicapai apa berdasarkan indikator. Misalnya peserta didik dapat membuat kain tenun misalnya. Nah, berarti kan kita akan memberikan materi tentunya berkenaan dengan kain tenun tersebut. Mulai dari langkah-langkahnya mungkin, pola, dan lain sebagainya. Maka jawaban yang tepat adalah A. Selanjutnya nomor 15. Sebagian siswa mengalami kesulitan menjawab soal pilihan ganda yang disusun oleh guru. Hal tersebut disebabkan materi dalam soal sebagian belum dipelajari oleh siswa. Karena materi tersebut seharusnya diberikan pada pertemuan berikutnya. Hal yang seharusnya dilakukan guru dalam menyusun soal tes pilihan ganda pada aspek materi yaitu, jawaban sini sudah nampak ya teman-teman, jawabannya D. Kita harus memperhatikan pokok soal harus dirumuskan secara jelas. Atau KKO-nya tadi ya, kata kerja operasional ya teman-teman. Mulai dari C1, C2, C3, C4, C5, dan C6 ya teman-teman. Jawaban tepat adalah D.